Halo adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang fertilisasi dan perkembangan awal embrio. Oke, untuk selanjutnya, agar dapat memahami materi, mungkin bisa dilihat dulu ya untuk daftar isi dari video ini. Baik, kita akan masuk ke tahapan awal, yaitu proses fertilisasi. Fertilisasi internal. Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya pada mamalia yaitu manusia. Berikut proses terjadinya fertilisasi internal. Proses terjadi ketika sel sperma dapat menembus sel telur. Lalu sel telur akan mengeluarkan senyawa yang dapat membuat sel sperma yang lain tidak bisa menembus sel telur. Selanjutnya, sel inti sperma akan melebur dengan sel inti telur. Peleburan ini akan menstimulasi beberapa reaksi yang akan menyebabkan pembelahan sel. Pembelahan sel secara berturut-turut akan menghasilkan embrio yang akan berkembang menjadi organisme. Fertilisasi eksternal pada ikan cupang. Proses ini diawali dengan jantan menarik perhatian betinanya. Kemudian betina tertarik dan berkata ya. Telur pertama mulai dilepaskan betina. Saat cupang betina melepaskan telurnya, maka cupang jantan akan melepaskan sperma. Terjadilah fertilisasi eksternal. Kemudian, cupang jantan akan mengumpulkan telur yang sudah dibuahi dalam mulutnya. Telur tersebut dimuntahkan kembali ke sarang yang berupa gelembung-gelembung udara yang sudah ia buat sebelumnya di permukaan air. Ikan cupang jantan akan merawat telurnya sampai ia menetas. Beberapa hari kemudian, bayi ikan cupang muncul. Reaksi akrosom. Reaksi ini terjadi ketika sel sperma bersentuhan dengan lapisan luar sel telur. Kemudian, terjadi penembusan membran sel telur oleh spermatozon dan bergabungnya membran plasma spermatozon dengan membran sel telur. Pada tahapannya, seperti yang terlihat pada gambar, yang pertama, adanya sperma yang bersentuhan dengan sel telur. Kedua, akrosom akan bereaksi dengan zona pelusida dan mengeluarkan enzim hidrolitik. Enzim ini akan memungkinkan sperma untuk menembus zona pelusida. Yang ketiga, akrosom bereaksi dengan ruang perivitelin. Yang keempat, membran plasma sperma dan telur berfusi. Yang kelima, inti sperma memasuki telur. Pada saat inilah, sel ovum akan melepaskan granula korteks yang berada pada lapisan sel membran. Fungsinya adalah untuk mengeraskan membran dari sel telur. Dan yang keenam, granula korteks akan berfungsi menyatu dengan membran plasma sel telur yang akan membuat lapisan vitelin tidak dapat ditembus oleh sperma. Sebagai penjelas dari reaksi granula korteks, seperti yang terlihat pada gambar, ketika adanya sperma yang sudah masuk ke dalam sel telur, granula korteks akan mengeluarkan cairan yang melapisi membran sel telur, sehingga ketika telah terjadinya fertilisasi, sel telur tidak akan bisa ditembus oleh sperma lain. Kasus kembar yang pertama yaitu kembar dizigotik atau kembar non-identik atau biasa disebut sebagai kembar fraternal. Kembar dizigotik ini
ini dapat terjadi ketika dua sel telur yang terpisah dibuahi oleh dua sperma yang berbeda pula. Kedua embrio berkembang dan masing-masing embrio itu terbentuk menjadi bayi. Mereka dapat berbagi plasenta dan kantung amnion yang sama atau dapat juga memiliki plasenta yang terpisah. Bayi kembar dizigotik ini biasanya tidak terlalu mirip, layaknya seperti kakak beradik saja. Tidak selalu memiliki jenis kelamin yang sama, di mana setengah bagian dari kembar dizigotik ini adalah anak laki-laki dan anak perempuan, dan 1/4 bagian adalah anak laki-laki dengan anak laki-laki. Kemudian 1/4 bagian lagi adalah anak perempuan dan anak perempuan. Jenis kembar yang selanjutnya yaitu kembar monozigotik atau kembar identik atau biasa disebut sebagai kembar maternal. Kembar monozigotik ini merupakan kembar yang dapat terjadi apabila satu sel telur dibuahi oleh satu sperma yang membentuk zigot dan kemudian membentuk dua embrio yang tumbuh menjadi seorang bayi. Bayi pada kembar monozigotik ini akan memiliki jenis kelamin yang sama dan akan terlihat sangat mirip. Jika pembelahan zigot ini terjadi saat awal pembuahan, yaitu sekitar 1-3 hari setelah pembuahan, maka setiap embrio biasanya akan memiliki cairan ketuban yang berbeda dan satu plasenta. Tetapi apabila pembelahan terjadi setelah 14 hari, maka kemungkinan besar akan menjadi joint atau menempel bersama pada bagian tubuhnya, atau pembelahan secara tidak sempurna atau biasa disebut sebagai kembar siam. Adapun jenis kembar monozigotik berdasarkan jumlah plasentanya terbagi menjadi 4. Yang pertama, jika terjadi pembelahan selama 72 jam pertama, maka bayi akan memiliki dua plasenta terpisah dengan kantung ketuban juga terpisah. Dan inilah yang disebut dengan kembar identik dikorionik. Yang kedua, jika sel telurnya membelah antara hari ke-4 sampai hari ke-8, maka kedua bayi akan terbagi menjadi satu plasenta yang sama dan memiliki kantung ketuban yang terpisah. Ini disebut dengan kembar identik monokorionik diamniotik. Dan ketiga, jika sel telurnya dibuahi membelah dari hari ke-9 hingga hari ke-12, maka bayi akan berbagi kantung ketuban yang sama dalam satu plasenta. Disebut dengan monokorionik monomniotik. Selanjutnya, jika sel telur yang dibuahinya membelah dari hari ke-13 hingga hari ke-15 setelah pembuahan, maka kemungkinan dapat membentuk kembar siam atau disebut dengan conjoined twins. Kembar siam. Kembar siam adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sepasang bayi kembar yang lahir dengan sebagian organ yang menyatu. Kembar siam ini terjadi apabila bakal janin atau embrio calon kembar monozigot tidak berhasil terpisah secara sempurna. Berdasarkan bagian tubuh yang menyatu, tipe-tipe kembar siam dibedakan menjadi tipe ventral yang terdiri dari tipe rostral, kaudal, dan literal. Juga terdapat tipe dorsal. Tipe rostral adalah kembar siam yang menyatu di bagian dada. Tipe ini terdiri dari ompalopagus, torakopagus, dan cepalopagus. Tipe kaudal adalah kembar siam yang menyatu di tubuh bagian bawah, terdiri dari ichthyopagus. Tipe lateral adalah kembar siam yang menyatu pada tubuh bagian samping. Tipe ini terdiri dari parapagus dysprosopus dan parapagus dicephalus. Sedangkan tipe dorsal adalah kembar siam yang menyatu pada tubuh bagian dorsal, terdiri dari craniopagus, rasiopagus, dan pygopagus. Bayi kembar ompalopagus terhubung di bagian perut, biasanya di bagian tali pusar. Bayi kembar siam torakopagus terlahir dengan kondisi dada terhubung sehingga wajah mereka saling berhadapan.
Kembar jenis Cephalopagus terhubung di wajah dan tubuh bagian atas. Kembar Ischiopagus terhubung di bagian tulang panggul. Biasanya kedua bayi akan berhadap-hadapan atau menempel di bagian ischio tubuh. Kembar Parapagus Diprosopus terhubung di bagian samping tulang panggul dan sebagian perut serta dada, tapi dengan dua kepala yang menyatu. Kembar Parapagus Dicephalus terhubung di bagian samping tulang panggul dan sebagian perut serta dada, tapi dengan kedua kepala yang terpisah. Bayi kembar Craniopagus terhubung dengan posisi saling membelakangi, tepatnya di atas atau samping kepala. Kembar jenis Rasipagus atau Rasiopagus terhubung tepat di bagian tulang belakang. Kondisi ini termasuk kondisi yang paling langka. Kembar siam jenis Pygopagus terhubung di bagian punggung, yaitu pada bagian bawah tulang belakang hingga pantat. Fetus in fetu. Fetus in fetu adalah sebuah kondisi patologi yang langka. Fetus in fetu merupakan sebuah kondisi abnormal dari janin yang tidak terpisah secara sempurna. Salah satu janin berkembang lebih lambat pada abdomen atau bagian tubuh lainnya dari kembarnya. Salah satu contoh kasus fetus in fetu dilaporkan terjadi pada bayi berumur 8 bulan. Janin berkembang pada abdomen bayi tersebut. Saat dideteksi ultrasonografi, janin tersebut sudah membentuk kolom tulang belakang. Bisa dilihat pada gambar di samping. Tipe-tipe telur. Tipe telur yang pertama yaitu tipe telur isolesital. Tipe telur isolesital merupakan telur dengan jumlah yolk atau cadangan makanan yang sedikit dan tersebar merata. Contohnya yaitu pada telur hewan Echinodermata, Mollusca, Annelida, Amphioxus, dan juga Mamalia. Tipe telur selanjutnya yaitu telur telolesital. Tipe telur telolesital merupakan telur yang mempunyai jumlah yolk atau cadangan makanan yang banyak namun tidak tersebar secara merata. Contohnya telur pada hewan amfibi, lamprey, dan juga lungfish. Tipe telur selanjutnya yaitu tipe telur megalesital. Tipe telur megalesital merupakan telur yang mempunyai jumlah yolk atau cadangan makanan yang banyak dan tersebar merata. Contohnya pada telur hewan reptil dan juga amfibi. Tipe telur sentrolesital memiliki sedikit yolk yang terhimpun dekat nukleus dalam telur. Contoh hewan yang memiliki tipe telur sentrolesital yaitu insekta dan arthropoda. Arah pembelahan telur. Pada telur isolesital, pembelahan terjadi secara holoblastik sempurna. Selain itu, tipe pembelahan telur isolesital terbagi atas 4 tipe pembelahan. Yang pertama yaitu pembelahan radial, lalu ada pembelahan spiral, lalu pembelahan bilateral, dan yang terakhir yaitu pembelahan memutar. Berikut contoh dari pembelahan pada Echinodermata. Pembelahan pertama terjadi secara vertikal, simetris, menjadi 2 blastomer. Pembelahan kedua terjadi secara vertikal, simetris, menjadi 4 blastomer. Pembelahan ketiga terjadi secara horizontal, simetris, menjadi 18 blastomer. Pembelahan keempat terjadi secara 2 vertikal, simetris, menjadi 16 blastomer. Pembelahan kelima terjadi secara 2 horizontal, simetris, menjadi 32 blastomer. Lalu, ada pembelahan telur telolesital. Contohnya yaitu pada amfibia. Video ini ditangkap dari sudut animal pole. Pada pembelahan pertama terjadi secara vertikal, simetris, menjadi 2 blastomer. Lalu, pada pembelahan kedua terjadi secara vertikal, simetris, menjadi 4 blastomer. Pembelahan ketiga terjadi secara horizontal, asimetris, menjadi 18 blastomer. Pembelahan keempat terjadi secara 2 vertikal, simetris, menjadi 16 blastomer.
Pembelahan kelima terjadi secara 2 horizontal, asimetris, menjadi 32 blastomer. Untuk pembelahan selanjutnya yaitu tipe telur megalesital. Pembelahannya sendiri memiliki rumus yang hanya mampu diamati sampai pembelahan kelima saja. Seperti yang terlihat pada ilustrasi berikut ini, yang merupakan tampak bagian atas dari telur aves dan juga reptil. Untuk pembelahan yang pertama, arah pembelahannya vertikal dan jumlah selnya 2. Pembelahan yang kedua, arahnya tetap vertikal, akan tetapi tegak lurus dari pembelahan yang pertama tadi, dan jumlah selnya kini menjadi 4. Pembelahan yang ketiga, arahnya menjadi 2 vertikal, dan jumlah pembelahan selnya menjadi 8. Untuk pembelahan yang keempat, terjadi secara horizontal, yang membuat jumlah selnya menjadi 16. Dan pembelahan terakhir yang bisa kita amati namun bukan pembelahan terakhir yang terjadi, yaitu pembelahan yang kelima. Terjadi 4 kali secara vertikal dan jumlah pembelahan selnya yang cukup panjang. Nantinya sel telur ini akan berkembang menjadi blastula dengan nama discoblastula. Tipe pembelahan selanjutnya ialah centrolesital. Tipe ini terjadi pada bagian dari tengah telur dan tidak disertai pembelahan sitoplasma. Akibatnya dihasilkanlah sejumlah nukleus yang terdapat pada bagian tengah sel. Setelah mengalami pembelahan, inti bergerak ke arah permukaan. Jika inti sudah mendekati permukaan, telur sitoplasma yang mengelilinginya akan bercampur pada lapisan permukaan. Selanjutnya, sitoplasma membelah dan alur pembelahannya dari permukaan bergerak ke bagian dalam, sebanyak inti itu dibentuk. Pada akhirnya, sel-sel terpisah dari permukaan akan bersama dengan yolk, dan yolk berfungsi sebagai massa padat yang bersumber sebagai bahan makanan dari embrio.